Jumlah sekolah di Jakarta mulai memberlakukan pembelajaran tatap muka di sekolah dengan kapasitas siswa 100%. Bagaimanakah tanggapan dari para ahli mengenai situasi ini? Kita akan langsung bergabung bersama epidemiolog Griffith University, Diki Budiman. Selamat sore waktu Jakarta, Mas Diki. Selamat malam Mas Davi, waktu Australia. Baik, Mas Diki, ini pembelajaran tatap muka sudah mulai berlaku 100% di tengah kondisi varian Omikron yang ditemukan di DKI Jakarta. Bagaimana perspektif epidemiologi melihat hal ini? Ya, pertama memang ketika semua sektor sudah mulai dibuka, ada pelonggaran-pelonggaran, tentu berdasarkan kesepakatan sains ya, bahwa sekolah itu memang harus juga dibuka, bahkan lebih awal ketika situasi membaik. Dan saat ini tentu sangat wajar kalau misalnya banyak daerah, terutama dalam hal ini merespon juga himbauan dari Kemdiknas bahwa sekolah dibuka, dengan tentu perlu ada mitigasi yang sangat kuat, karena ancaman Omikron ini tentu tidak bisa kita sepelekan karena dampaknya pada anak-anak besar. Masalahnya besar saat ini di negara-negara seperti Eropa, Amerika, kasus hunian rumah sakit meningkat khususnya pada anak-anak ya, karena banyak anak-anak ini belum divaksinasi lengkap. Itu masalahnya. Jadi bukan karena Omikron ini menyerang khusus anak, tidak. Nah, oleh karena itu saya sangat menyarankan sejak awal bahwa dalam era Omikron ini syarat vaksinasi penuh untuk semua orang yang terlibat dalam proses PTM ini tidak ada, kecuali semua harus dalam status vaksinasi penuh. Jadi kalau belum, ya jangan dipaksakan untuk offline. Jadi dia masih harus diberi keleluasaan untuk melakukan secara daring. Nah, ini yang satu hal yang tidak boleh kita toleransi. Kedua, tentu adanya faktor penguatan lain seperti masker dan lain sebagainya. Ini saya kira sudah jamak. Tapi sekali lagi syarat vaksinasi penuh dan masih dalam durasi proteksi ini menjadi sangat penting, terutama untuk kelompok guru nih yang masih masuk masyarakat, apalagi masuk kategori yang rawan gitu, Mas. Baik, artinya memang harus disesuaikan dengan kondisi sekolah dan juga muridnya ya, tidak bisa dipukul rata. Nah, betul. Pertanyaannya kemudian, jika harus melakukan PTM secara 100%, apa yang harus disiapkan oleh pihak sekolah dan juga orang tua? Pertama tentu sekolah dulu ya. Sekolah harus memastikan seperti yang kita lihat tadi ya di layar, bahwa ada jarak, bahwa anak-anak ini punya jarak ya, setidaknya untuk anak yang kecil ya, anak SD lah, ya setidaknya 1 meter antar bangku ini. Ini untuk meminimalisir risiko. Selain bahwa anak-anak ini juga sebetulnya yang saya sarankan dalam satu kelas ini dihitung kalau minimalnya itu 2 meter persegi per anak, sehingga kalau ada luas kelas itu katakanlah 40 meter persegi, ya berarti nggak boleh lebih dari 20 orang dalam kelas itu. Dan ini sudah masuk guru gitu. Jadi ini yang harus dilakukan. Dan kemudian tentu ventilasi sirkulasi menjadi amat sangat penting, Mas Davi, karena bicara Omikron apalagi sangat efektif, dan semua varian dari COVID-19 ini kan semua menular dan melalui mekanisme udara. Nah, oleh karena itu sirkulasi harus dibantu. Kalau misalnya ada jendela, ya bantu dengan kipas angin misalnya, atau kalaupun misalnya ada jendela ini bisa dibuka, itu jauh lebih baik dan masuk pintunya. Selain tentu kombinasi ada aktivitas yang sifatnya di luar ya, outdoor. Nah, selain itu ya fasilitas infrastruktur lainnya, tentu cuci tangan dan lain sebagainya tentu harus disiapkan. Nah, hal lain untuk keluarga atau anak itu sendiri, saya kira ini harus jadi pertimbangan sangat penting juga, bahwa orang tua dari siswa ini harus masuk kategori yang juga dalam vaksinasi penuh gitu, karena anak ini harus terlindungi di rumahnya dengan cara ya orang tua atau orang dewasa di sekitarnya divaksinasi penuh. Baik, artinya vaksinasi memang harus didorong secara penuh, khususnya bagi para siswa. Betul. Di sekolah. Baik, terima kasih Mas Diki Budiman sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Selamat sore waktu Jakarta.